Syekh Nawawi bin Syekh Muhammad Elai bin Ahmad bin Abu Bakar rahimakumullah dilahirkan di Mandaya Carnang Serang Banten pada tahun 1847 AM 1295 di zaman penjajahan Belanda dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Elai. Beliau putra paling disayang karena kepintaran dan kecerdasan akalnya, serta sudah terlihat oleh ayahandanya semenjak usia kanak-kanak. Dengan sebab disayangnya beliau, maka kemana saja pergi ayahanda ke Dijul Timur Kupang. Berkali-kali beliau selalu dibawa. Waktu itu beliau berusia 6 tahun. Riwayat dibuangnya ayahanda ke timur Kupang dan sejumlah tokoh-tokoh ulama lainnya, termasuk Ki Ahmad Towil atau Ki Wasit. Karena memang mereka inilah yang bersikeras menentang para kolonial Belanda. Menurut salah satu sumber, pada waktu itu ada sebuah pohon besar yang menjadi pemujaan Belanda dan pengikutnya. Karena Syekh Muhammad Elai, seorang tokoh ulama, maka sangat tidak senang dengan perilaku penyembahan terhadap selain Allah. Akhirnya pada suatu malam diikatlah pohon itu dengan benang merah. Hingga pada akhirnya tumbanglah pohon itu dan marahlah para pemuja setan itu, hingga pada akhirnya ditangkaplah para alim ulama termasuk diantaranya Syekh Muhammad Elai beserta putra tersayangnya. Setelah Syekh Muhammad Elai dibuang pertama ketika Belanda pulang, Ki Syekh sudah ada di rumah sampai 3 kali kejadian. Tapi pada akhirnya Ki Syekh menyadari bahwa ini mungkin salah satu suratan takdir harus dibuang oleh Belanda. Maka beliau Ki Syekh menerimanya dengan ikhlas dan rela. Di tempat pembuangan para tokoh dan ulama ini, selalu disiksa dan diperlakukan yang tidak menyenangkan. Hingga suatu waktu kolonial Belanda memberikan tugas sayembara yang sangat sulit kalau dinilai oleh manusia biasa, yaitu disuruh menebang pohon yang batapnya condong ke air. Tapi kalau sudah ditebang jangan roboh ke air. Dan diundilah satu persatu ulama tersebut sampai pada akhirnya Syekh Muhammad Elai mendapat urutan ke-77 dari mulai 1, 2, dan 3. Semua gagal dalam melaksanakan tugas dan dibunuh dengan cara ditembak di tempat. Pada waktu itu beliau Ki Syekh Muhammad Elai mengusulkan supaya jangan tambah korban lagi, karena mereka adalah ulama. Jadi sayang kalau mereka harus mati karena Belanda. Inilah sikap bijak seorang ulama. Ketika beliau Syekh Muhammad Elai mengajukan usul, diterimalah usulnya itu oleh kolonial Belanda. Beliau melangkah maju seraya berdoa dengan sekujur tubuhnya dengan darah yang mengalir semua sudah terserap dengan Lataif Thariqat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Dengan izin Allah SWT dipeganglah satu daun dari pohon itu dan terangkat roboh ke daratan, bukan ke sungai, tanpa menyentuh air sedikit pun. Akhirnya dibebaskanlah sisa ulama itu dan pulang ke Banten. Dalam perjalanan pulang ketika Samapi di Pulau NTB, Ki Syekh juga melihat kegiatan masyarakat sekitar dalam pemujaan pemusyrikan penyembahan selain Allah. Akhirnya beliau singgah dan menetap hingga menikah dengan salah seorang wanita salihah dan mendapatkan keturunan di sana yang sampai sekarang masih meneruskan menyalurkan ajaran Islam di sana, dan keramatnya pun dirawat, dijaga, dibangun kubah untuk para peziarah. Setelah beliau istiqomah 6 tahun dan sebelum wafat beliau memanggil putra kesayangannya Syekh Nawawi untuk menghadap, lalu memberi amanat 2 buah kitab, yaitu Awamil dan Jurumiyah, yang pada waktu itu belum disempurnakan lagi dari lafaz maupun murad, dan dijampilah beliau Syekh Nawawi oleh ayahandanya. Ki Syekh Muhammad Elai memerintahkan kepada putranya untuk pulang ke Banten menemui ibundanya tercinta Nyi Siti Fatimah yang wafat di Mekah dan dikubur di Mekah, dan punya peninggalan merupakan rumah di Mekah di daerah Jabal Kubes yang sekarang sudah terbongkar untuk peluasan Masjidil Haram. Syekh Nawawi pulang dijemput oleh Ki Hasan atas panggilan ayahandanya, Ki Hasan Badu Qadim Syekh Muhammad Elai. Seperti halnya Ki Bajang Walialah Badu Qadim Ki Syekh Nawawi Tanara. Perjalanan pulang ke Banten, Syekh Nawawi yang didampingi Ki Hasan tanpa dibekali uang sepeser pun, tapi anehnya setiap kali perlu pasti ada termasuk. Setiap kali mau nyebrang lat selalu ada perahu atau kapal yang sudah menunggu. Subhanallah, seperti orang-orang yang hidup zaman sekarang yang sudah berpegang 2 tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah dengan ikhlas tanpa ada obyakan dan dibisniskan, bukan mencari pengikut yang banyak.
Allah Maha Tahu. Sesampainya di Banten beliau Syekh Nawawi, sebelum melaksanakan amanat, pesan ayahandanya untuk menyempurnakan dua kitab tersebut. Beliau kebingungan bagaimana menyempurnakannya, hingga pada akhirnya kitab-kitab tersebut direndam di air kali atau sungai. Seraya beliau berkata, "Ya Allah, kalau memang kitab-kitab ini akan membawa manfaat dan barokah bagi umat, maka kitab ini jangan hancur lebur." Akhirnya berangkatlah beliau ke pesantren. Di antaranya, Bakung Gurda, Kenari Kesemen, Cangkudu Baros, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dari Cengkudu Baros mendapat jodoh putri pungut Abuya Sidik, dan diiring pulang ke Mandaya untuk istiqomah, membangun pondok pesantren. Satunya pondok yang menghatamkan Fathul Muin dan memadukan pelajaran.